kepada semua yang mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Sebelum kita mula, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini sekali lagi kami sama-sama dapat menyembah-Mu Tuhan, dapat memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkaulah yang telah memberkati kami, Engkaulah yang telah menguatkan kami di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami kelemahan Engkau kuatkan ya Tuhan. Dan kami percaya segala sumbernya berasal daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa di surga, berkati yang melayani pada pagi hari ini, berkati kami semua yang mendengar firman-Mu Tuhan, sehingga kami dikuatkan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Let's go. Hey yeah, oh, oh, oh. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hey yeah. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Let's go. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Na 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 na. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan, let's go. Oh yeah, akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk takkan berhenti meninggikan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Dibebaskan dan juga dibangkitkan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
pagi kepada jemaat Tuhan yang menyertai kebaktian pada pagi hari ini. Seperti yang kita tahu, kita masih lagi tidak boleh mengadakan kebaktian secara fisikal. Oleh itu, kami mendorong jemaat untuk terus setia mengikuti kebaktian online di live streaming YouTube Desa Bikinaru. Kita terus berdoa agar negara Malaysia dapat dipulihkan daripada pandemik ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan uang persembahan atau sumbangan kepada gereja, bolehlah melakukan demikian melalui bank transfer ke account number yang berikut. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih mempunyai peluang untuk berada di dalam kebaktian online kita setiap masa, khususnya pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberkati kita dan memampukan kita menghadapi banyak perkara dan keadaan, saudara-saudara. Nah, pada pagi ini kita masih belajar di satu tema untuk bulan ini, yaitu harmoni dalam keperbagaian. Tetapi pada minggu yang terakhir pada bulan ini saya ingin membawa kita belajar firman Tuhan di bawah subtema menjaga keharmonian dalam keperbagaian. Masih dengan teks yang sama dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-26. Tapi saya ingin membaca satu ayat di dalam bahagian ini, saudara-saudara, yang terdapat di dalam ayat yang ke-20. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Nah, inilah yang menjadi perbincangan dan juga menjadi pelajaran kita pada pagi ini, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita teruskan firman Tuhan pada pagi ini. Nah, masalah ketidakharmonian di jemaat di Korintus berlaku berdasarkan kepada latar belakang jemaat di Korintus itu sendiri. Nah, di jemaat di Korintus, saudara-saudara, ada dua golongan etnik yang berbeza, yaitu orang Yahudi dan orang Yunani. Dan juga ada dua golongan sosial yang berbeza, yaitu prahamba dan orang bebas. Nah, keempat golongan ini menjadi pengaruh yang sangat penting terhadap keharmonian di dalam gereja di Korintus pada waktu itu, saudara-saudara, karena pemikiran orang-orang dalam golongan-golongan ini sangat berbeza di antara satu dan yang lain. Tetapi Paulus katakan, walaupun mereka ini ada 4 golongan di dalam jemaat di Korintus, mereka satu tubuh. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar bagaimana caranya kita menjaga keharmonian walaupun dalam banyak perkara dalam keperbagaian kehidupan kita sendiri ataupun kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat dan teruskan firman Tuhan pada pagi ini, saudara-saudara. Mari kita lihat cara yang pertama untuk menjaga keharmonian dalam keperbagaian adalah menghargai sumber daya pemersatu di dalam ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Nah, saudara, kalau kita baca dalam bahagian ini,
ijen pemersatu anggota tubuh dalam bahagian ini dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Dan ia digambarkan atau dibahaskan dengan bahasa kiasan, yaitu melalui pembaptisan. Pembaptisan ini, saudara-saudara, kalau kita lihat keadaan pembaptisan ini, ia diartikan sebagai persekutuan. Jadi bila kita dibaptis, maka kita bersekutu dengan sesama anggota, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Roh Kudus mempersatukan orang-orang percaya. Dan inilah kerja Roh Kudus. Perkara yang kedua, saudara-saudara, kalau kita lihat pekerjaan Roh Kudus ini, yaitu ia memberi minum kepada orang-orang yang percaya. Nah, bila ia memberi minum, walaupun banyak anggota yang menerima minuman tersebut, tetapi sumbernya satu, yaitu daripada Roh Kudus. Jadi usaha Roh Kudus ini untuk mempersatukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang terdapat di dalam bahagian ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Tetapi dalam pasal yang sama, di ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-6, saudara-saudara boleh lihat bahwa Allah lah yang membuat orang bersatu. Allah lah yang membuat kesatuan itu berlaku di dalam satu anggota. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara yang kita boleh lihat dalam bahagian ini bahwa pekerjaan Allah untuk mempersatukan manusia itu adalah aktif dan tidak terbatas. Bila Allah berusaha untuk mempersatukan umatnya, maka pekerjaan Allah itu adalah aktif. Sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu menghargai baik Allah yang bekerja dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus, ataupun usaha kita untuk mempersatukan diri kita dengan orang lain. Nah, kita perlu menghargai pekerjaan Allah dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Mereka sudah berusaha untuk mempersatukan kita, supaya kita satu, bukan saja di antara sesama anggota, tetapi kita juga satu di dalam Tuhan, satu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, karena Allah menginginkan kesatuan di dalam anggota yang banyak ini, maka keharmonian itu menjadi tujuan utamanya, saudara-saudara. Sebab itu, saudara-saudara, selama kita digelar ataupun selama kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita hargai pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita yang telah mempersatukan kita. Kalau bukan Roh Kudus yang mempersatukan kita, mana mungkin kita boleh bersatu dengan pemikiran-pemikiran orang, dengan cara hidup orang lain di dalam satu organisasi. Tapi karena Allah bekerja melalui Roh Kudus di dalam kehidupan sesuatu organisasi, maka kita dapat saling menerima di antara satu dengan yang lain, saudara-saudara. Nah, itu perkara yang pertama, bagaimana kita menjaga keharmonian dalam keperbagaian. Perkara yang kedua, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21, cara kita untuk menjaga keharmonian ini adalah jalankanlah tugas atau jalankanlah fungsi masing-masing. Nah, kita boleh lihat itu di dalam ayat yang ke-18, saudara-saudara. Ayat yang ke-18 katakan, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah memberikan kita satu tempat di dalam tubuh itu sendiri, supaya kita boleh berfungsi sesuai dengan fungsi yang harus kita jalankan
dalam kehidupan kita, dalam peranan kita sebagai anggota di dalam tubuh tersebut. Nah, saudara-saudara, kalau kita diletakkan sebagai tangan, berfungsilah sebagai tangan. Kalau kita diletakkan sebagai kaki, berfungsilah sebagai kaki. Kalau kita diletakkan sebagai mulut, berfungsilah sebagai mulut. Kalau ada anggota yang mengambil fungsi anggota yang lain, saudara-saudara, keharmonian tidak akan berlaku di dalam tubuh tersebut. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menjaga keharmonian dalam keperbagaian, mari kita berfungsi sesuai dengan apa di mana kita telah diletakkan, di mana kita berada. Mari kita berfungsi sesuai dengan tanggung jawab yang ada pada kita. Mari kita berfungsi sesuai dengan apa yang ada pada kita, kemahiran yang ada pada kita, tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita, posisi yang telah diberikan kepada kita. Mari kita berfungsi, menjalankan fungsi sebagaimana kita ada. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sangat penting untuk kita perhatikan di masa-masa sekarang ini, karena kita tahu cabaran sangat luar biasa di hadapan kita. Sebab itu saudara-saudara, memerlukan tindakan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk dapat berani berfungsi sesuai dengan di mana kita diletakkan dalam tubuh tersebut. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menjaga keharmonian adalah dengan menjalankan fungsi masing-masing. Nah, itu yang kedua saudara-saudara. Yang ketiga saudara-saudara adalah saling memperhatikan di dalam ayat 22 hingga ayat yang ke-26. Nah, saudara, kalau kita baca di ayat ini, di sini dikatakan bahwa ada anggota yang merasa dirinya lemah, tidak dihormati. Tetapi Paulus katakan, pada anggota-anggota yang merasa dirinya lemah dan tidak dihormati, kita harus memberikan penghormatan kepada mereka. Kita harus memberikan perhatian kepada mereka. Sebab itu menjaga keharmonian dalam keperbagaian yang seterusnya ini adalah kita harus saling memperhatikan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat perkataan penting di dalam bahagian 22 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-26 ini, di sana dikatakan bahwa ada anggota yang tidak dihargai dan tidak dihormati. Nah, saudara-saudara, perkataan ini merupakan gambaran kepada anggota sulit sesuatu tubuh yang tidak dipertontonkan, dan anggota sulit ini tidak harus dipertontonkan, bukan karena mereka tidak penting saudara-saudara, tetapi mereka ini mempunyai tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan, dan mereka ini telah ditetapkan oleh Tuhan pada bahagian mereka. Mereka, walaupun kita bilang wah ini tidak perlu difikirkan, ini tidak perlu diberi perhatian, tetapi saudara-saudara, anggota-anggota sulit ini, anggota-anggota yang sulit dalam anggota tubuh ini, dalam tubuh sesuatu tubuh ini adalah sangat penting. Sebab tanpa mereka kita juga tidak boleh melakukan tanggung jawab dalam tubuh tersebut. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita berpikir bahwa orang-orang yang kita tidak anggap penting dalam community, dalam masyarakat, dalam organisasi, padahal mereka ini saudara-saudara adalah orang yang sangat penting, yang dihormati dalam tubuh tersebut. Mereka ini berperanan penting, sangat penting dalam tubuh tersebut. Sebab itu ini adalah satu nasihat yang abstrak daripada Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga kepada jemaat
kita pada masa sekarang ini supaya memberikan perhatian kepada mereka. Jangan karena mereka ini berbeza pandangan dengan kita, jangan karena mereka ini berbeza sosial dengan kita, jangan karena mereka ini berbeza pendidikan dengan kita, jangan karena mereka ini keadaannya tidak sebaiknya kita, maka kita membuat penilaian yang tidak baik kepada mereka. Justru karena mereka sedemikian, Tuhan tempatkan supaya menjadi pemersatu kepada anggota-anggota yang lain. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi di akhir daripada tema khotbah harmoni dalam keperbagaian hari ini, bulan ini, saudara-saudara, adalah kita ditentang oleh Paulus untuk menjaga keharmonian dalam tubuh tersebut. Bagaimana kita menjaga keharmonian, saudara-saudara? Kita perlu menghargai sumber pemersatu, yaitu Allah Bapa sendiri, melalui Roh Kudus yang mengerjakan supaya kita tetap bersatu di antara satu dengan yang lain. Yang kedua, jalankanlah fungsi kita masing-masing, saudara-saudara. Apa fungsi kita, di mana kita berada, apa jawatan kita, apa yang perlu kita lakukan, maka kita perlu menjalankannya dengan sebaik mungkin tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain atau tanpa kita mengambil bahagian orang lain untuk kita kerjakan. Nah, yang ketiga itu, saudara-saudara, adalah saling memperhatikan. Tidak akan ada sesuatu anggota dalam tubuh yang tidak menjadi penting kalau kita memberikan perhatian. Semuanya menjadi penting dan menyehatkan tubuh tersebut sehingga tubuh itu menjadi sehat dan menyenangkan semua anggota di dalam tubuh tersebut. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan kita pada pagi ini, keharmonian dalam tubuh senantiasa dikerjakan oleh Allah, selalu dikerjakan oleh Allah. Dia mau supaya keharmonian, kesatuan dalam tubuh itu berlaku dalam anggota tubuh Kristus. Kalau itu gereja, Tuhan sebenarnya sangat ingin supaya gereja tersebut senantiasa harmoni, walaupun ada berbagai pandangan, ada berbagai pendapat di dalam gereja tersebut. Tetapi Allah berusaha bekerja dengan aktif untuk memberikan kesatuan, memberikan keharmonian di dalam tubuh tersebut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu menghargai. Ini adalah satu perkara yang sangat penting. Hargai orang yang kita pandang dia kecil, dia lemah, dia tidak terpandang dan sebagainya. Hargai dia karena dia adalah anggota tubuh dalam satu organisasi tersebut. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perpecahan boleh berlaku dengan apa cara sekalipun. Tetapi sebagai anggota tubuh, usahakanlah supaya kita menjadi agen pemersatu dalam tubuh tersebut yang dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita senantiasa bersatu, harmoni di dalam tubuh tersebut. Nah, inilah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini, saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kita dan menjadikan kita orang yang senantiasa bersandar kepada pimpinan Roh Kudus, agar kita senantiasa harmoni dalam keperbagaian. Nah, sebelum kita mengakhiri pelayanan kita pada pagi ini, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama. Dan saya percaya, saudara-saudara, Anda boleh melewati satu minggu yang lalu ini karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ada banyak perkara yang berlaku kepada kita. Ada jemaat yang terlibat dengan bencana alam, ada jemaat yang terlibat dengan COVID, ada jemaat yang lemah tubuhnya,
ada jemaat yang mengalami masalah ekonomi, ada jemaat yang merasakan stres dan sebagainya. Tetapi Anda boleh melalui 1 minggu ini bukan karena Anda kuat, bukan karena Anda mampu, tetapi karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Nah, berkat Tuhan inilah yang kita harapkan supaya Tuhan lanjutkan kepada minggu yang akan datang. Dimanapun Anda berada, Tuhan menjaga dan melindungi Anda. Dimanapun Anda berada, Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupanmu, memberikan damai dan sukacita, penghiburan dalam Tuhan, dan kasih setia Tuhan menyertai kita. Nah, mari kita berdoa bersama-sama saudara. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu karena kami sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan pada pagi ini. Kami percaya Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Kami percaya Allah memimpin kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk saling memperhatikan di antara satu dengan yang lain, supaya kami harmoni walaupun berbagai pandangan, berbagai pendapat, berbagai keadaan sosial, berbagai keadaan ekonomi kami dan sebagainya Tuhan yang menjadi perbezaan, tetapi kami tidak memandang itu sebagai penghalang bagi kami untuk hidup harmoni di dalam tubuh Kristus, khususnya di dalam gereja ini. Kami percaya Engkau bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Bapa Surgawi, hamba mau berdoa khususnya untuk jemaat yang terlibat dengan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang ini, yang terlibat dengan bencana alam, yang terlibat dengan COVID, yang terlibat dengan masalah ekonomi dan sebagainya. Tuhan Yesus, apapun persoalan mereka perlukan Engkau. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tetap bekerja dalam hidup mereka, membawa mereka mengharumi melalui hari demi hari mereka, sehingga mereka boleh melalui sepanjang minggu ini dalam pimpinan Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan Yesus, pada waktu mereka melangkah kaki mereka untuk keesokan harinya, maka Tuhan juga memimpin mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Pada waktu mereka lemah, Tuhan berikan kekuatan. Pada waktu mereka dijangkiti dengan COVID, Tuhan berikan kemampuan bagi tubuh mereka untuk bertindak balas, memerangi COVID ini Tuhan Yesus. Pada waktu mereka berhadapan dengan masalah yang membuatkan mereka stres dan sebagainya, Tuhan Yesuslah pengharapan mereka. Dan kami percaya tidak ada yang terlalu mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau boleh melakukan jauh daripada apa yang kami pernah pikirkan, jauh daripada apa yang pernah timbul dalam hati kami, jauh daripada apa yang pernah kami dengar. Engkau tetap melakukan pekerjaan-Mu, Engkau aktif melakukannya dan berterusan melakukan untuk memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami terima berkat ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara, dan jumpa lagi dalam kebaktian online pada masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit katakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncang.
kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan.